Awarding Ceremony Inovasi Membangun Negeri 2023. Ini adalah ajang pemberian penghargaan oleh TV One dan juga sekaligus apresiasi kita semua kepada kepala daerah atas kerja keras mereka dalam pencapaian dan juga keberhasilan program-program yang telah mereka lakukan. Mulai dari program terkait dengan pariwisata hingga kebijakan publik yang tentunya ini semua memberikan dampak yang luar biasa bagi kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah masing-masing. Bersama kami di Inovasi Membangun Negeri 2023. Nah, kali ini seperti saya sampaikan sebelumnya, kami akan menghubungkan penerima penghargaan untuk provinsi, yaitu yang berkaitan dengan inovasi yang dilakukan bagi lingkungan dan provinsi apa? Kita saksikan tayangan berikut ini. Bali sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia beberapa waktu lalu memukul perekonomian Bali yang bertumpu pada industri pariwisata, semakin menguatkan tekad Gubernur Bali untuk mewujudkan Bali sebagai daerah tujuan wisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Salah satu indikatornya adalah Bali harus menjadi daerah wisata yang ramah lingkungan melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang diwujudkan secara nyata melalui program-program kebijakan yang brilian. Berbagai kebijakan dilakukan untuk menjadikan Bali sebagai daerah wisata yang berkelanjutan dan ramah terhadap semua makhluk yang ada di muka bumi. Baik, Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster FM untuk menerima penghargaan. Bapak Wayan Koster menerima penghargaan Provinsi Bali sebagai pelopor wisata ramah lingkungan di mana mampu menciptakan green tourism dan menjadikan Bali sebagai magnet pariwisata dunia. Yang begitu kuat sekali memegang teguh adat dan istiadat di sana. Lantas bagaimana sebagai pelopor wisata ramah lingkungan, Bapak mampu mengedukasi masyarakat supaya bisa berjalan semuanya baik. Budaya tidak dilanggar, budaya tidak tercemar, tetapi wisata tetap bisa berjalan. Terima kasih Mbak. Jadi saya menjadi gubernur untuk membangun Bali. Saya menyadari betul permasalahan dan tantangan yang ada akibat dinamika yang berlangsung cukup lama. Karena itu saya membangun Bali dengan visi Kearifan Lokal Bali, yaitu bangun self-care lokal Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, bahagia, niskala sekala. Inilah yang menjadi spirit untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif yang meliputi 3 unsur, yaitu menjaga alam agar alam itu bersih, membangun manusianya berkualitas, dan juga memperkuat budayanya dengan unsur-unsur yang ada, yaitu adat, tradisi, serta kearifan lokalnya. Dan inilah yang dijadikan sebagai satu mainstream untuk membangun Bali dalam segala aspek. Dan termasuk juga di bidang pariwisata, karena Bali ini adalah merupakan tujuan utama wisata dunia. Bahkan Bali saya kira banyak yang tahu lebih terkenal daripada Indonesia itu. Jadi ini harus dijaga dengan baik. Nah, karena itu pariwisata yang kami bangun di Bali sesuai dengan visi tadi itu adalah pariwisata yang berbasis budaya, yang berkualitas dan bermartabat. Jadi Bali ini tidak bisa lepas dari budaya. Karena kekuatan utama dan auranya Bali ada di budaya. Ini yang harus dijaga dengan baik, dengan konsisten dan satu komitmen yang kuat. Kemudian juga
dalam rangka membangun pariwisata ini, karena pariwisata itu bersaing dengan berbagai negara di dunia, saingannya Bali itu kira-kira Singapura, Thailand, kemudian bahkan sekarang Malaysia, maka Bali ini harus naik kelas. Ya, jadi karena itu harus ditingkatkan terus kualitasnya. Pertama adalah yang berkaitan dengan selain budaya, ekosistemnya. Ya. Jadi karena itu saya memberlakukan kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di hotel, tidak boleh menggunakan tas kresek, tidak boleh menggunakan pipet. Kemudian juga pangan yang digunakan di hotel itu harus pangan yang sehat dan berkualitas. Karena itu pangannya harus bersumber dari pertanian yang organik. Bali ini tujuan akan menjadi pulau organik pada tahun 2024. Jadi pangannya harus sehat dan berkualitas. Kemudian juga energinya harus energi yang bersih, energi yang ramah lingkungan. Dari hulu sampai ke hilir, pembangkitnya harus tidak boleh menggunakan pembangkit yang berbahan bakar fosil, batu bara, tapi harus yang ramah lingkungan. Di hilirnya kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, tidak boleh lagi menggunakan. Itu sudah terrealisasi Pak, sudah boleh ada jalan, fosil itu. sudah jalan sekarang di Bali dengan peraturan gubernur. Nah inilah yang dijadikan sebagai daya saing agar pariwisata Bali ini pertama budayanya terjaga dengan baik, Ya. kualitasnya terjaga dengan baik, dan berdaya saing secara berkelanjutan. Gitu. Jadi Pak, ketika mencanangkan kebijakan bahwa tidak boleh lagi ada energi fosil di sana supaya Bali itu udaranya bersih dan sehat begitu ya Pak. Ada resistensi nggak mungkin dari pengusaha yang sudah eksis? Banyak tuh misalkan menyewakan mobil, menyewakan kendaraan roda 2, di situ kan otomatis mungkin takutnya biayanya lebih mahal begitu Pak. Nomor satu, saya tidak mengizinkan lagi membangun pembangkit tenaga listrik yang berbahan bakar fosil, batu bara maupun minyak. Dan yang kedua adalah saya tidak mengizinkan suplai energi listrik dari luar Bali masuk ke Bali yang berbahan bakar fosil. Yang diizinkan adalah yang membangun pembangkit tenaga listrik yang berbahan energi ramah lingkungan atau energi baru terbarukan. Kemudian untuk sepeda motor sekarang transisi, ya akan dikonversi yang sepeda motor yang lama yang menggunakan premium sekarang dialihkan ke listrik, nah gitu. Nah sekarang saya ingin ke Pak Wayan. Pak Wayan, sebetulnya apa sih yang spesial dari Pemda Bali ini dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan isu ramah lingkungan tadi? Pertama saya menyampaikan kepada masyarakat dengan tegas gitu bahwa ramah lingkungan dalam berbagai aspek seperti pertanian organik itu bukan beban tapi kebutuhan. Ya, untuk tidak saja menghasilkan pangan yang berkualitas dan sehat, tapi juga menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati itu terjaga dengan baik. Dan sekarang terbukti, Bali itu sekarang dari 70.000 hektar sawah, 35.000 hektar sudah organik. 2024 akan selesai semua. Kemudian 201.000 hektar perkebunan, 154.000 hektar itu sudah organik. Sisanya 2024 semuanya harus sudah organik. Jadi betul-betul Bali akan dijadikan menjadi pulau organik. Sehingga dengan demikian airnya juga bersih, kemudian udaranya juga bersih, dan pangannya bersih, hidup kita jadi sehat. Jadi tidak hanya pariwisata yang terjaga, tapi juga kehidupan itu akan terjaga dengan baik untuk semuanya. Oleh karena itu kepada masyarakat saya selalu komunikasikan supaya dia beralih. Dan sekarang masyarakat sudah rame-rame untuk beralih dari pertanian konvensional ke organik karena nilai ekonominya lebih tinggi, lebih pendapatannya jadi naik dia. Tapi yang utama sebenarnya juga selain itu adalah ekosistem itu terjaga dengan baik. Nah, kemudian yang berikut adalah mengenai penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Saya tekankan kepada masyarakat, sampaikan kepada masyarakat bahwa dia lebih murah biaya operasional dan biaya perawatannya. Kalau menggunakan sepeda motor konvensional itu 1 liter premium itu harganya 8.000. Kalau ini dia cuma 1/5-nya, lebih murah dan tidak pakai
keluar asap, tidak ada knalpotnya, Ya. nggak pakai oli, jadi lebih murah dia, jadi lebih mudah dan tidak menghembuskan udara yang membuat jadi kotor, jadi sehat kehidupan masyarakat. Ini yang menjadikan kebetulan karena memang ini mau jadi kearifan lokal masyarakat Bali, kami mudah menyampaikan kepada masyarakat dan terus terang juga memang saya betul-betul diberikan arahan yang sangat kuat oleh Ibu Megawati sebagai pimpinan saya, Ketua Umum Partai, untuk pertama kamu harus jaga budaya Bali dengan kuat dan kedua alam Bali itu harus bersih. Oke, Gitu. baik. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih Pak